Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Walhamdulillah. Semoga Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita datang setiap hari sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk diri kita semua. Doa dimulai. Alhamdulillah, saya sudah melakukan doa. Anakku sekalian, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, saya akan absen dulu. Mengecek kehadiran kalian dimulai dari Afifah Syakira. Hadir. Ahmad Irsan Yahya. Andi Pancaitana Asmara. Andi Rizkal Pahresa. Andi Tendri Bali. Hadir. Andi Tendri Handika Amran Syah. Kemudian Anissa Salsabila. Indah. Aprialdi. Hadir. Arham hadir. Bagaimana keterangannya? Hadir. Armadani. Hadir. Kemudian Aulia Ramadhani. Fadil. Fajar Anugrah Yusran. Handika. Hadir. Iqbal. Jusmianti. Khumerun Naswa. Masya Allah. Kirana Ayu Lestari. Muhammad Akbar. Muhammad Awal Rustan. Muhammad Ashari. Muhammad Fatih Farhan. Kemudian Muhammad Fadil. Hadir. Nur Kalbi. Nur Hairani. Hadir. Nuraini ya. Nurul Hidayah. Nur Fadilah. Isin. Rahmadani. Hadir. Rika Nur Juliana Putri. Hadir. Rob Septiani Bang Lawali. Bang Langli. Hadir. Serina Syafitri. Siti Putri Novianti. Kemudian Suci Permata Aulia. Hadir. Kemudian terakhir Salfa Aulia Latifa. Alhamdulillah. Sudah dicek kehadirannya ya. Ada 2 laki-laki ada 16 orang, perempuan 18 orang, jumlah 34 orang yang tidak hadir cuma 1 orang yang alfa. Yang lain sakit. Baiklah, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus anakku sekalian. Berikutnya, saya mau tanya, apakah masih ada di pikiran kita pembelajaran kita di pekan lalu? Siapa yang bisa masih ingat pelajarannya pekan lalu? Silakan. Aulia, silakan berdiri dulu. Ya, mematuhi Rasulullah. Contohnya, mematuhi Rasulullah, menghidupkan sunnah
sunnahnya. Sesuai dengan ayat Allah di bukunya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, kalau engkau cinta kepada Allah, cintai dulu aku, cintai dulu Rasulullah. Kalau sudah mencintai Rasulullah, baru Allah mengatakan cintanya kepada kita dan mengampuni dosa kita. Baiklah, silahkan duduk. Syukran katsira. Ya, yang kedua, siapa yang masih ingat? Pembelajar, silakan Andi Pancaitana. Silakan berdiri. Yang masih diingat pembelajarannya. Iya. Mencintai kalau Allah yaitu Al-Quran menjadi ukuran sejauh mana seorang mencintai Allah. Masya Allah, baik. Terima kasih anak sekalian. Silakan duduk. Nah, jadi materi pekan lalu yaitu mencintai Al-Quran. Tanda cintanya Allah kepada kita ketika kita selalu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, kalamullah dan nur sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, siapa? Silakan. Siapa namanya? Ya, Humair Nisa. Ya, contohnya menjauhi perbuatan dilarang Allah. Ya, contohnya si zina. Nah, baiklah, anak sekalian, terima kasih. Beri aplaus teman-temannya. Tanda kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala seperti contoh zina. Dari mana awalnya zina? Dari mata turun ke hati. Ya, dari hati turun ke jantung. Dari jantung akhirnya orang berbuat maksiat. Jadi matamu harus jadikan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, alhamdulillah kita akan masuk materi hari ini. Pernahkah kalian merasa tidak nyaman ketika menjadi bahan pembicaraan orang lain? Pernah. Baiklah. Terus bagaimana perasaan kalian saat itu? Apa yang biasanya memicu kalian untuk marah? Atau apa yang biasanya yang memicu kalian untuk marah? Karena memang gadab berasal dari kata gadib, anakku sekalian, yang artinya marah. Kita dilarang keras untuk marah. Karena marah itu adalah perbuatan syaitan. Dan selanjutnya, anakku sekalian, kita lanjutkan. Gadab artinya perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunjing, menggadap. Bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa orang yang menggunjing saudaranya, membicarakan keburukan saudaranya, sama halnya memakan bangkai saudaranya secara hidup. Ceritakan. Kalau Anda menceritakan keburukannya, misalnya Andi Pancaitana, tapi Andi Pancaitana nggak pernah lakuin itu, nggak pernah lakuin seperti itu, berarti anakku sekalian, itu namanya bukan lagi ghibah, tetapi fitnah. Fitnah lebih kejam daripada Tetapi kalau si Pancaitana memang melakukan hal yang buruk, hal yang tidak baik, lalu kamu ceritakan, tetapi dia tidak dengar, tapi dikhawatirkan setelah Andi Pancaitana mendengar pembicaraan itu, kamu tidak senang. Nah, kamu tidak senang, Pancaitananya tidak senang, itulah yang disebut dengan ghibah. Makan bangkai saudara kita. Bagaimana caranya? Didoakan saja, ya Allah, semoga Pancaitana dapat hidayah, petunjuk untuk tidak mengulangi perbuatan ini. Didoakan terus. Boleh aja diingatkan ketika berdua, berhadapan, mungkin bagusnya begini. Jangan diingatkan ketika orang banyak, nanti itu tersinggung saudara kita. Itu contoh kecilnya yang namanya menggibah. Dan lawan kata daripada menggibah, siapa tahu? Lawan katanya. Lawan kata daripada menggibah. Ada yang tahu? Memberikan manfaat. Nah, lawan kata daripada menggibah. Dalam bahasa Islamnya disebut dengan ikramul muslimin. Saling memuliakan sesama muslim. Kita dilarang untuk saling melecehkan, saling menceritakan keburukan saudara kita. Karena kenapa, anakku sekalian? Ketika tadi menggibah saudara kita, contoh tadi Andi Pancaitana, ternyata di akhirat ada orang yang bangkrut loh. Bangkrut. Mana amalan hajiku ya Allah?
Mana amalan zakatku ya Allah? Kok tidak ada pada saya sudah 2 kali pergi umroh, saya sudah pergi juga haji, mana pahalanya? Ternyata kalau orang yang menggibah itu anak sekalian, ditransfer pahalanya kepada orang yang digibah, sehingga bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga nanti di akhirat ada orang yang mengatakan kaya. Kok saya nggak pernah pergi haji, nggak pernah saya pergi umroh, nggak pernah saya pergi silaturahmi, nggak pernah saya pergi zakat sekian banyaknya. Kok di mana ini pahalanya? Kok tidak saya bisa dapat? Ternyata karena selalu sabar ketika dia digunjing sama orang lain. Masya Allah. Jadi di akhirat nanti ahkamul hakimin. Allah itu namanya hakim yang seadil-adilnya, mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan kita bisa merubah sedikit banyaknya perbuatan daripada gadib atau ghibah tersebut. Salah satu dari temannya akan memperagakan SDG pada hari ini. Semoga kita semua ke depannya lebih fresh lagi. Silakan dimulai SDG-nya. Teguh semangat. Anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, kita akan melihat atau menonton cerita inspiratif. Silakan perhatikan di atas. Perhatikan di atas videonya. Mudah-mudahan ini menjadi kisah
Mengapa? Apapun yang dimulai dengan rasa marah akan diakhiri dengan rasa marah. Amarah merupakan emosi normal manusia. Kita tidak boleh menghilangkannya, namun kita harus mampu mengendalikannya sehingga saat marah kita bisa melakukannya dengan porsi yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat dan yang tepat serta di waktu yang tepat. Semoga posting video cerita inspiratif kali ini bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe video ini. Sampai jumpa. Baiklah, anakku sekalian, kita telah menyaksikan satu video yang sangat memotivasi kita untuk tidak marah dalam berbuat. Baiklah, anakku sekalian, bisa membagi kelompok dulu. Kelompok 1, silakan diatur kursinya di ini. Kita mau saya bagikan LKPD. Ayo, dikasih kelompok. Kelompok 1 di sana, boleh? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo kumpul dengan kelompoknya, berhadap-hadapan. Karena kita mau berdiskusi, kita mau menanggapi bagaimana kisah itu. Setiap kelompok menganalisis salah satu masalah berikut ini. Bagaimana gadab dan ghibah dapat merusak hubungan antar teman. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2. Baiklah, anakku sekalian, sekarang kita membagi kelompok dan masing-masing siswa kembali ke kelompoknya masing-masing. Jangan mau terpisah dari kelompoknya. Nanti dimangsa serigala loh kalau kambing berpisah dari kelompoknya. Jadi sekarang kenapa saya membagi kelompok? Ada lembar kegiatan peserta didik yang ingin saya bagikan. Tolong diperhatikan. Setiap kelompok menganalisis salah satu masalah berikut ini, bagaimana gadab dan ghibah dapat merusak hubungan antar teman. Apa pengaruh gadab dan ghibah terhadap kesehatan mental seseorang? Ya kan? Jamila. Kemudian bagaimana cara mengatasi penyebab berita bohong, hoax, yang seringkali berkaitan dengan gadab dan ghibah. Tuangkan tulisan pada LKPD. Kemudian anak sekalian, yang kelompok 4, setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi 1 sampai nomor 2 sampai nomor 4 dijawab. Silakan. Ya, kerjakan dengan tenang. Silakan mengerjakan, berdiskusi dengan temannya. Ya, nomor 1 kan free. Nah, anak. Ya, nomor 1 kan free. Komunikasi. Silakan tulis namanya, kelompoknya berapa, dan tulis masing-masing anggotanya. Saya semua tahu semua anggotanya siapa. Pindah lagi. Tolong ditulis cepat nak, nama kelompoknya, kelompok 2, anggotanya. Tulis nama-namanya. Jangan ada anggota yang tersisa, karena penilaian dari Bapak juga dilihat dari kelompoknya. Di situ dibawa kelompok, ditulis masing-masing anggota. Kemudian kelompok 3 ditulis sudah nama-nama kelompoknya, nama-nama sini dulu. Tulis dulu nama-namanya sini. Supaya Bapak bisa menilai kalian yang aktif dalam kelompok tersebut. Tulis di situ mulai ketuanya, anggota, dan ditulis. Kelompok 4 enggak apa-apa. Ditulis nama anggotanya juga ditulis, kemudian dikerjakan sesuai dengan yang diminta.
Kalau ada sesuatu hal yang belum dipahami, tolong dikonfirmasikan kepada gurunya. Kita sama-sama supaya jawaban kalian benar. Sekalian kembali kita perhatiannya setelah kalian mengerjakan LKPD yang setelah saya bagikan, masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan semua kelompok naik ya, dan yang lain menanggapi daripada presentasi temannya, mengkritisi dan menanggapi. Berikan masukan boleh, dan guru juga akan memberikan motivasi dan melengkapi apa yang belum baik. Ya kelas, silakan kelompok 1 dulu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikan semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berpresentasi pada pelajaran agama Islam di materi belajar. Baiklah, sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok yang telah naik untuk mempresentasikan. Saya sendiri atas nama Aulia Ramadhani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Balfaul Latifah sebagai pemateri. Saya sebagai Suaranya keras-keras. Lantang suaranya sebetulnya. Baik, itulah tadi perkenalan dari sebagian anggota kelompok kami, dan kami memohon kepada sebuah kelompok untuk memperhatikan. Tidak apa-apa, perkenalkan semua, tidak apa-apa. Perkenalkan semua. Anggota, saya anggota. Lanjut lagi, siapa? Nah. Ya, silakan. Baik, itulah tadi perkenalan dari seluruh anggota kelompok 1. Sebelum melanjutkan ke materi, kami mohon kepada seluruh kelompok untuk memperhatikan materi yang akan kami sampaikan, karena materi ini akan sangat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu kita akan melanjutkan kepada, saya akan memberikan kepada pemateri yaitu Zalfa. Ya. Maka dari itu dipersilahkan. Bagaimana gadab dan gibah dapat merusak hubungan antar teman? Gadab dapat membuat orang merasa tidak nyaman dan menjadi jarak, sedangkan gibah merusak kepercayaan. Keduanya berpotensi merenggangkan hubungan antar teman. Mengapa
Perhatian. masalah dan kecemasan sehingga berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Bagaimana cara mengatasi penyebaran berita bohong atau hoax yang seringkali berkaitan dengan gadab dan gibah? Mengatasi berita bohong terkait gadab dan gibah dapat dilakukan dengan verifikasi informasi, mengendalikan emosi, dan menghindari membicarakan keburukan orang lain. Baik, itulah tadi materi yang kami paparkan. Maka dari itu kami membuka sesi tanya jawab untuk masing-masing kelompok yang ingin bertanya. Maka dari itu kelompok yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Baiklah, kelompok 2, 3, 4 bagaimana? Setelah mendengar pemaparan dari temannya, mungkin ada yang belum dimengerti. Silakan bertanya, Nak. Ya. Ada yang bertanya? Hentikan. Pos dulu. Ya. Jangan dulu belum ya. Ya, silakan bertanya dari kelompok 2. Silakan. Apa saja contoh-contoh? Baiklah, saya dari kelompok 2. Ini sebut namanya. Baiklah. Saya dari kelompok 2 atas nama Muhammad Farhat ingin bertanya. Ya. Apa saja contoh-contoh gadab? Ya, silakan. Di kelompok 2 lagi, kelompok 3. Kamera. Yaitu bagaimana cara menghentikan kebiasaan gibah dan kehidupan sehari-hari. Bagaimana contoh? Menghentikan kebiasaan gibah. Bagaimana contoh menghentikan kebiasaan gibah? Baiklah, kelompok 4. Silakan berdiri, perkenalkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Al-Furqan dari kelompok 4. Ya, Pak Fajar, pertanyaannya. Mengapa gibah dianggap sebagai perbuatan yang tercela dalam agama Islam? Baiklah, silakan. Ya, udah rata. Baik, itulah tadi ketika pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Maka dari itu kami akan memilih salah satu pertanyaan, yaitu dari kelompok 2. Maka dari itu dipersilakan kepada pemateri kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan ini Anda dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab Maju sedikit. pertanyaan dari kelompok 2. Nah, itu yang bicara maju. Contoh perilaku gadab yaitu kita berupa berteriak kepada orang lain, mengeluarkan kata-kata kasar atau bertingkah agresif seperti memukul atau merusak barang karena emosi. Kembalikan, bagaimana? Bagaimana? Kelompok 2, apakah jawabannya sudah tepat? Ya, sudah puas? Baiklah, kelompok. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Cara menghentikan kebiasaan gibah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mulai menyadari dampaknya terhadap orang lain dan hubungan sosial. Cobalah untuk lebih fokus pada percakapan positif dan membicarakan hal-hal yang membangun. Jika topik mulai mengarah ke kita, segera alihkan pembicaraan ke hal lain yang lebih konstruktif. Selanjutnya, apakah jawabannya bisa diterima? Ya, puas yang pertanyaannya? Jawabannya? Ya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Baik, kelompok 4. Dalam Islam, gibah dianggap sebagai perbuatan tercela karena ia melibatkan pembicaraan keburukan atau aib orang lain di belakang mereka tanpa izin yang bisa merusak kehormatan dan reputasi orang tersebut. Ya, bagaimana kelompok? Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah puas dengan penjelasan yang telah kami berikan? Puas. Baiklah. Ada kesimpulan dari teman? Baiklah, kami akan memaparkan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Dipersilakan. Baiklah, kesimpulannya adalah gibah dianggap sebagai perbuatan tercela karena dapat merusak reputasi dan kehormatan orang lain, serta menimbulkan perpecahan dalam hubungan sosial. Selain itu, ia juga dapat menyebabkan rasa ketidakadilan dan menghasilkan kepercayaan. Jika topik mulai mengarah ke kita, segera alihkan pembicaraan ke
Selanjutnya, apakah jawaban ini diterima? Ya, puas yang pertanyaannya? Jawabannya? Ah, ya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Dari kelompok 4. Dalam Islam, ghibah dianggap sebagai perbuatan tercela karena ia melibatkan pembicaraan keburukan atau aib orang lain di belakang mereka tanpa izin yang bisa merusak kehormatan dan reputasi orang tersebut. Ya, bagaimana kelompok? Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah puas dengan penjelasan yang telah kami berikan? Puas. Baiklah. Ada kesimpulan dari teman? Baiklah, kami akan memaparkan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Persilahkan. Baiklah, kesimpulannya adalah ghibah dianggap sebagai perbuatan tercela karena dapat merusak reputasi dan kehormatan orang lain, serta menimbulkan perpecahan dalam hubungan sosial. Selain itu, ia juga dapat menyebabkan rasa ketidakadilan dan ketakutan kepercayaan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga ucapan dan menghindari menyalahkan orang lain dengan buruk. Baiklah. Ya, tutup. Baik, sekian. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 tentang materi gibah. Seperti yang Bapak ucapkan tadi, bahwasanya menggibah saudara kita seperti sama saja memakan bangkai saudara kita sendiri. Maka dari itu, hindarilah gadap gibah yang dapat membuat persaudaraan kita terpecah belah. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 berterima kasih atas seluruh partisipasi dan berterima kasih atas partisipasi kalian karena telah memberikan waktu luang kalian untuk memperhatikan presentasi kami. Semoga ilmu yang kami paparkan ini dapat berguna bagi kita semua. Maka dari itu, kita tutup presentasi pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Itulah tadi presentase dari kelompok 1. Mudah-mudahan apa yang disampaikan temannya lebih menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan kita jangan saling mencela. Baiklah, dari kelompok 2, silakan presentasikan. Ya, silakan seperti tadi. Semuanya naik. Anggota, ketua, notulennya, moderator, semua naik. Jangan. Songkoknya buka songkoknya. Ya. Mulai. Sudah di on? On mic? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi kadar dan gibah. Saya persilakan Rahmadani untuk membaca materi kali ini.
Silakan nak bertanya dari kelompok-kelompok 1, 3, dan 4. Persiapkan jawaban pertanyaan kalian. Saya akan bertanya, yaitu mengapa orang yang bersifat gadap selalu merasa gelisah? Boleh langsung dijawab? Kita ubah lagi, beda seperti tadi. Langsung dijawab boleh? Atau disimpan-simpan dulu. Kelompok 2, kelompok 3, pertanyaannya, silakan. Kelompok 3, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita harus menjaga ucapan agar tidak terjebak dalam ghibah? Boleh saya ulang pertanyaannya? Mengapa kita harus menjaga ucapan agar tidak terjebak dalam ghibah? Mengapa harus kita menjaga supaya tidak terjerat dengan ghibah itu tersendiri? Ya, silakan kelompok 4. Ya, berdiri. Kenalkan nama, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya pada Ahmad Jizran dari kelompok dalam jiwa. Menjaga ucapan agar tidak terjebak dalam jiwa penting, karena jiwa dapat merusak sosial, kehormatan, dan persaudaraan. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah selesai? Ya, silakan. Kelompok 3 lagi. Kelompok 4 lagi. Jawab dengan dari kelompok 4. Tanya dari kelompok 4. Apa perbedaan perilaku gadap dan marah biasa? Perilaku gadap adalah perilaku marah atau pemarah, dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan perilaku marah biasa adalah reaksi emosional yang muncul ketika seseorang merasa dirugikan, perilaku tidak baik atau merasa terhina. Ya, halo. Ya. Aja nih, tapi lo tutup dulu. Ditutup persentase, kenapa tutup? Tahu 12.15 masuk waktu ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Baiklah, anak sekalian, itulah tadi presentase dari setiap kelompok pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan temannya tentang gadap, gadib, dan amarah itu bisa kita buang dalam kehidupan kita, anak sekalian. Karena memang ternyata amarah itu dan nafsu yang senantiasa mengontrol dari dalam diri kita itu sangat sulit untuk kita hilangkan. Di suatu hari, anak sekalian, Rasulullah dengan para sahabat pernah pulang dari perang. Perang itu namanya Perang Badar. Pada saat itu, waktu Perang Badar, darah sampai di sampai di lutut. Saking banyaknya orang Islam dan orang kafir mati pada saat itu. Tapi ketika darah sampai di mata kaki darahnya, anakku sekalian, bertanya sahabat, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah perang nanti di kemudian hari? Karena Rasulullah itu adalah orang yang kasab, orang yang tahu sebelum terjadi, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanya sahabatnya, wa kaifa ya Rasulullah, apakah nanti suatu saat ada lagi perang yang melebihi perang Badar ini, yang sampai darah sampai di hampir lutut? Masya Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa masih ada perang yang lebih besar daripada perang Badar ini, yaitu perang melawan hawa nafsu, termasuk nafsu amarah. Nah, inilah anak sekalian yang ketika Anda mampu mengontrol daripada amarahnya, maka kalianlah orang yang sukses. Karena ternyata orang yang kuat bukan orang yang mampu mengangkat beban yang begitu berat, yang mampu berjalan sampai ratusan kilo, tetapi orang yang sukses
orang yang sukses itu dalam kehidupannya adalah orang yang mampu menahan amarahnya, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Baiklah, sebelum ditutup anakku sekalian, saya akan memberikan tugas di rumah. Silakan ditulis. Tugas di rumah. Apa yang dimaksud dengan perilaku gadab? Dan apa dampak negatif dari perilaku tersebut? Yang kedua, carilah dan sajikan kisah yang menunjukkan sikap seseorang yang memiliki perilaku gadab, sertakan dengan gambar atau video bila diperlukan. Saya ulang kembali dengan nomor 2, carilah dan sajikan kisah yang menunjukkan sikap seseorang yang memiliki perilaku gadab. Kemudian sertakan dengan gambar atau video bila diperlukan. Kemudian ada materi berikutnya, pertemuan berikutnya ada diskusinya juga. Yang pertama yang mau didiskusikan nanti, apa yang harus dilakukan seseorang ketika marah. Diskusi ya. Yang kedua, bagaimana sikap yang baik apabila ada teman yang marah kepadamu. Nah, itu yang mau didiskusikan nanti pertemuan berikutnya. Baiklah, anakku sekalian, itulah pembelajaran kita dari awal sampai hari ini. Semoga ada yang mampu untuk yang bisa kita petik hikmahnya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hablu minallah, dan semakin baik hablu minan nas, hubungan kita sesama manusia, hubungan sosial kita, sehingga tercipta hidup yang bahagia, sukses dan gemilang. Baiklah, untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini saja. Kalau ada jarum patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Karena sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya, sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Sekurang-kurangnya pembicaraan saya ada baiknya, sebanyak-banyaknya pembicaraan saya ada kurangnya. Yang baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya selaku manusia biasa kita memohon ampun atas segala kekurangan dari ilmu tentang gadab ini. Semoga ini dapat membantu kita semua semakin berpahala dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, mari berdoa. Dan salah satu temannya memimpin doa. Baiklah, tutup keras, silakan. Kalau suaranya keras. Jangan. Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurujan. Ya, baiklah, sukses.